Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwana dengan NIM 205119087, kelas pendidikan biologi 34, dan saya ini dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, ada Nurul Latifah dan ada Aufa Zaifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang neuron beserta komponennya. Pertama-tama, neuron atau sel saraf. Neuron ialah sel-sel yang dengan fitur khusus yang memungkinkan mereka untuk menerima dan memfasilitasi impuls saraf atau potensial aksi melalui membrannya ke neuron berikutnya. Mereka ini memiliki badan sel yang besar atau disebut dengan soma, dengan sel proyeksi yang disebut dengan dendrit dan akson. Yang pertama, kita akan mengetahui bahwa apa itu dendrit. Dendrit ialah proyeksi tipis dan bercabang yang menerima sinyal elektrokimia atau neurotransmitter untuk membuat perubahan dari tegangan dalam sel. Sedangkan akson ialah proyeksi panjang yang membawa potensial aksi dari badan sel ke neuron berikutnya. Kemudian ada ujung akson yang seperti bola, disebut juga dengan terminal akson. Di sini dipisahkan dari dendrit neuron berikutnya oleh celah kecil yang disebut celah sinaptik. Ketika potensial aksi berjalan ke terminal akson, neurotransmitter ini dilepaskan di sinaps dan berikatan dengan reseptor pasca sinaptik untuk melanjutkan impuls saraf. Saya akan menjelaskan tentang fisiologi saraf. Jika dianalogikan, sistem saraf pusat merupakan CPU komputer yang berperan menampung informasi dan mengolahnya dengan cara menginterpretasikan apa yang harus dilakukan terhadap informasi tersebut. Sedangkan sistem saraf tepi merupakan jaringan kabel yang saling berkaitan satu sama lain untuk menyalurkan informasi dari bagian komputer yang lain ke CPU ataupun sebaliknya. Berdasarkan fungsinya, sistem ini diklasifikasikan menjadi 3 area yang bertanggung jawab dalam menjalankan 3 fungsi utamanya, yaitu area sensasi sebagai fungsi sensori, area integrasi, dan area respon sebagai fungsi motorik. Area sensasi dan area respon merupakan bagian dari kerja sistem saraf tepi, sedangkan area integrasi merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Adapun ketiga area tersebut akan berhubungan satu sama lain sehingga tubuh memberikan respon yang sesuai untuk menanggapi stimulus yang terdeteksi. Bagaimanakah prosesnya? Prosesnya yaitu yang pertama, area sensasi atau fungsi sensori. Saat terjadi perubahan dari dalam tubuh atau perubahan kondisi homeostatis tubuh maupun dari luar tubuh, perubahan tersebut akan dideteksi oleh sel reseptor atau bagian dari saraf tepi sebagai stimulus. Tubuh kita memiliki banyak jenis reseptor untuk mendeteksi bagian jenis stimulus yang diterima. Contohnya ketika kita mencium bau makanan atau bau masakan yang enak, molekul-molekul bau itu akan diterima oleh sensor-sensor yang ada di hidung dan menstimulasi respon sensor. Stimulus yang terdeteksi ini akan diteruskan oleh sistem sensorik atau aferen ke saraf pusat untuk diolah. Yang kedua yaitu area integrasi. Di bagian pusat, informasi yang didapatkan dari sistem aferen akan diintegrasikan dengan mengkombinasikan persepsi sensori dengan fungsi kognitif seperti memori, berpikir, dan emosi. Dengan demikian, sistem saraf pusat akan memberikan perintah kepada organ tertentu atau efektor untuk memberikan respon yang spesifik. Contohnya yaitu ketika molekul bau tadi sudah disampaikan ke otak. Di sana informasi bau ini diolah dan disimpulkan kalau itu adalah bau masakan atau bau makanan yang enak. Untuk selanjutnya, otak akan memerintahkan organ-organ tubuh untuk merespon apa yang harus dilakukan dengan informasi bau makanan atau bau masakan yang enak. Yang ketiga yaitu area respon atau fungsi motorik. Respon terhadap informasi atau stimulus yang didapatkan dari saraf pusat disalurkan melalui sistem motorik atau aferen untuk disampaikan ke efektor. Baik eferen ataupun efektor, keduanya merupakan bagian dari saraf tepi.
Adanya sinyal yang diteruskan dapat menyebabkan kontraksi dari ketiga jenis jaringan otot yang dimiliki oleh manusia. Sebagai contoh, otot rangka berkontraksi untuk menggerakkan rangka tubuh saat kita bergerak. Otot kardiak berkontraksi untuk meningkatkan detak jantung saat kita berolahraga. Atau otot halus berkontraksi ketika sistem pencernaan menggerakkan makanan di sepanjang saluran pencernaan. Tak hanya itu saja, bahkan sistem saraf dapat memberikan perintah untuk meningkatkan atau menghambat produksi enzim tertentu di dalam tubuh. Untuk kasus bau makanan tadi, otak memerintahkan kelenjar saliva untuk mengeluarkan air liur yang banyak dan menyuruh tangan untuk mengambil makanan tadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua gerakan sadar dan tak sadar di tubuh kita, sistem saraflah yang mengaturnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghantaran impuls melalui sinapsis. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson dari salah satu sel saraf atau neuron dengan neuron lainnya. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma, tonjolan sinapsis memiliki struktur yang merupakan kumpulan membran kecil yang berisi neurotransmitter dan disebut dengan vesikula sinapsis. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis tersebut disebut neuron prasinapsis. Membran ujung dendrit dari sel berikutnya yang membentuk sinapsis disebut postsinapsis. Setelah impuls sampai pada ujung neuron, maka vesikula bergerak dan melebur dengan membran prasinapsis. Vesikula akan melepaskan neurotransmitter berupa asetilkolin. Neurotransmitter adalah suatu zat kimia yang dapat melewatkan impuls dari neuron prasinapsis ke postsinapsis. Neurotransmitter terdiri dari beberapa jenis, misalnya asetilkolin yang terdapat di seluruh tubuh, noradrenalin yang terdapat di sistem saraf simpatik, dan dopamine serta serotonin yang terdapat di otak. Kemudian, asetilkolin akan berdifusi melewati celah sinapsis dan menempel pada reseptor di membran postsinapsis. Akibat menempelnya asetilkolin pada reseptor akan menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Ketika asetilkolin sudah menyelesaikan fungsinya, maka akan diurai oleh enzim asetilkolinesterase yang dihasilkan oleh membran postsinapsis pada sel otot. Enzim ini menyebabkan asetilkolin tidak aktif dan sel otot relaksasi. Sel otot akan berinteraksi kembali jika asetilkolin dilepaskan kembali oleh akson. Saya akan menjelaskan sistem saraf pada hewan. Hewan terbagi menjadi dua, ada yang vertebrata atau bertulang belakang, dan ada juga hewan yang invertebrata atau yang tidak bertulang belakang. Hewan vertebrata terdiri dari 5 kelas. Yang pertama yaitu amfibi. Katak merupakan salah satu contoh hewan amfibi yang memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, di mana sistem saraf pusatnya itu terdiri dari otak depan, otak tengah, dan otak belakang, serta sumsum lanjutan. Sedangkan serabut saraf pada otak dan ruas-ruas tulang belakang membentuk sistem saraf tepi. Otak besar berkembang menjadi berbentuk oval. Bagian ujung otak besar berhubungan dengan indera penciuman atau lobus olfaktorius. Otak tengah berkembang baik dan terhubung dengan indera penglihatan atau lobus optikus. Otak kecil memiliki bentuk lengkung mendatar menuju arah sumsum lanjutan dan kurang berkembang dengan baik. Kelas kedua yaitu afas. Afas memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, di mana sistem saraf pusatnya terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan ruas-ruas tulang belakang. Otak afas terdiri dari otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan.
Otak besar afas merupakan bagian utama, dan otak depan terbagi menjadi dua, yaitu belahan kanan dan belahan kiri dengan permukaan yang tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung banyak sel saraf. Otak tengah afas merupakan pusat saraf penglihat yang berkembang baik dengan gelembung yang membuat indera penglihatan afas berkembang dengan baik. Pada bagian permukaan otak kecil afas terdapat lipatan-lipatan untuk menampung sel-sel saraf lebih banyak. Semakin banyak sel saraf pada otak kecil, maka menunjukkan bahwa pusat keseimbangan burung saat terbang berkembang dengan baik. Kelas ketiga yaitu Pisces atau ikan. Ikan memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut-serabut otak dan ruas-ruas tulang belakang. Otak ikan terdiri dari otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum tulang belakang. Otak depan berhubungan dengan saraf penciuman atau lobus olfaktorius dan hidung. Otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan atau lobus optikus. Namun, kedua bagian otak tersebut kurang berkembang dengan baik sehingga membuat indera penciuman ataupun indera penglihatan pada ikan tidak berkembang dengan baik. Sedangkan pada bagian otak kecil berkembang dengan baik dan berfungsi sebagai pusat keseimbangan dan pusat pengaturan gerak pada ikan saat berenang di dalam air. Dengan adanya pusat keseimbangan tersebut membuat ikan mampu bergerak cepat di dalam air. Kelas keempat berikutnya yaitu kelas mamalia. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, di mana terdapat otak depan, otak tengah, dan otak belakang, serta sumsum tulang belakang. Beberapa jenis hewan mamalia memiliki lebih karena sifat-sifat saraf pusatnya mengalami perkembangan yang lebih menonjol. Contoh kemampuan hewan untuk mencari mangsa, kemampuan pada indera penglihatan, dan indera pendengar pada kucing, indera pendengar yang tajam pada kelelawar, indera pencium yang tajam pada anjing. Kelas terakhir yaitu reptilia. Reptilia memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Pada bagian otak besar yaitu lobus olfaktorius adalah pusat pencium yang berkembang baik sehingga membuat indera penciuman pada reptil menjadi lebih tajam. Namun perkembangan otak tengah pada reptil terdesak dengan pertumbuhan otak besar sehingga membuat otak tengah menjadi kurang berkembang sehingga menyebabkan indera penglihatan hewan reptil menjadi kurang tajam atau buram. Hewan berikutnya yaitu hewan yang tidak bertulang belakang atau invertebrata. Contohnya itu pada cacing. Misalnya cacing pipih seperti planaria memiliki susunan saraf yaitu 2 buah ganglia, di mana setiap saraf yang memanjang berbentuk longitudinal, sedangkan pada cacing tanah memiliki sistem saraf yang terdiri dari ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Ganglion kepala adalah kumpulan badan sel saraf yang terletak di ujung depan tubuh di ruas ketiga. Sedangkan ganglion kerongkongan dan ganglion ruas tubuh berada di bagian di bawah saluran pencernaan. Di antara bagian ganglion kepala dan ganglion di bawah kerongkongan terdapat 2 buah saraf penghubung, sedangkan di antara bagian ganglion bawah kerongkongan dan ganglion ruas tubuh terdapat sebuah saraf penghubung. Lalu pada setiap ruas tubuh terdapat ganglion yang membentuk cabang-cabang halus. Sistem saraf pada ruas berfungsi untuk mengatur gerakan tubuh cacing tanah. Kemudian protozoa atau hewan bersel satu, misalnya seperti amoeba sp dan paramecium sp yang tidak memiliki sistem saraf. Sebagai contoh, jika amoeba sp menerima rangsangan berupa cahaya yang kuat, maka amoeba sp akan bergerak menjauh dari sumber cahaya. Sedangkan ketika amoeba sp mendapat rangsangan cahaya lembut, maka amoeba sp akan bergerak mendekat. Paramecium sp merupakan hewan berambut getar dan memiliki serabut saraf yang serabut tersebut berfungsi untuk mengatur gerakan. Kelas ketiga yaitu insekta atau serangga. Belalang merupakan salah satu contoh serangga yang memiliki sistem saraf tangga tali dan mirip dengan sistem saraf pada cacing tanah. Belalang memiliki sistem saraf yang terdiri dari ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas tubuh.
Ganglion kepala terdiri dari 2 buah ganglion terbesar yang ada di bagian kepala atas. Dalam ganglion kepala terdapat saraf penglihatan mata, saraf peraba, dan antena. Sedangkan bagian ganglion bawah kerongkongan berhubungan dengan ganglion kepala melalui 2 buah serabut saraf yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kerongkongan. Ganglion bawah kerongkongan dihubungkan melalui ganglion ruas badan oleh 2 buah serabut saraf. Antara ganglion ruas badan satu dengan ruas badan lainnya dihubungkan oleh 2 buah serabut saraf. Setiap ganglion ruas tubuh membentuk cabang-cabang serabut yang bercabang lagi ke bagian tubuh yang saling berdekatan. Kemudian kelas keempat yaitu ubur-ubur dan hidra SP. Ubur-ubur dan hidra SP memiliki sistem saraf dan sel-sel saraf. Ubur-ubur dan hidra SP menyebar ke seluruh tubuh secara merata dan berhubungan satu dengan lainnya dalam membentuk suatu anyaman. Sel-sel saraf motorik berakhir pada serabut otot dan sel saraf sensorik berakhir pada permukaan tubuh. Hubungan sel-sel dan otot memungkinkan hewan dapat memberikan reaksi terhadap berbagai rangsangan dari luar tubuh, seperti sentuhan, cahaya, ataupun keberadaan makanan.